Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ayah bunda, adik-adik, anak-anak semuanya. Apa kabar pada kesempatan sore hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia. Ya, semoga semuanya ayah bunda, anak-anak, adik-adik semuanya dalam keadaan bahagia. Nah, pada kesempatan sore hari ini berjumpa lagi dengan Kak Umi Baroroh dalam program Sejarah Simak Cerita Ramadan yang pada kesempatan sore hari ini akan melanjutkan episode sebelumnya dari seekor bangau yang terbawa arus sungai yang begitu deras, yang memiliki sayap yang indah, tetapi ternyata ia memiliki watak yang sombong. Baik, ayah bunda, adik-adik, anak-anak semuanya, bangau itu terseret oleh arus air yang deras bersama bubu. Dan ternyata mereka tersangkut di celah batu. Dua celah batu, kemudian di tengahnya bubu dan seekor bangau. Tiba-tiba tak jauh dari situ ada seorang anak kecil yang sedang meraut kayu di tepi sungai. Anak kecil itu merasa ada tali yang bergerak-bergerak di sampingnya yang ia ikatkan antara dahan dengan bubu yang ada di dasar sungai. Ternyata itu adalah bubu yang ia ikatkan, bergerak-bergerak, dan kemudian ia penasaran. Akhirnya dia bangkit dan kemudian dia menuju ke sungai itu. Setelah itu ternyata benar, dilihatnya bubunya tersangkut di antara dua celah batu, dan dia kemudian lari mengambil bubu itu, dan dia kemudian mendapati juga seekor bangau yang masuk ke dalam bubunya. Dia ambil, kemudian dia bawa ke tepi sungai dan dia taruh di bawahnya. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Anak kecil itu kemudian berkata, "Malang sekali nasimu bangau," kata si anak itu. "Bagaimana bisa kamu tersangkut di bubuku? Pasti kamu tidak menangkap ikan-ikan itu ya?" Nah, adik-adik, anak kecil ini berbicara kepada si bangau seolah-olah bangau itu bisa diajak berbicara. Bangau itu sudah pasrah. Kemudian dia melihat, matanya si bangau itu melihat anak itu mengambil sebilah pisau yang menempel di punggungnya. Sering, 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 sering. Anak-anak, ternyata bangau itu terperanjat karena melihat pisau yang dibawa oleh si anak itu. Dia berpikir bahwa dia akan membunuhnya dan akan memakannya. Dia berkata, "Aku sudah pasrah. Mungkin anak itu akan memakanku.
Aku sudah pasrah. Inilah akibat dari kesombonganku. Aku tidak mau mendengarkan kata-kata kawanku. Adik-adik dan Bangau itu sudah pasrah. Dia kemudian memejamkan matanya karena dia berpikir anak itu akan membunuhnya, menyembelihnya, dan kemudian memakannya. Kemudian anak itu merusak bubuk itu dan mengeluarkan si Bangau itu. Si Bangau itu kaget. Ternyata anak kecil itu tidak membunuhnya. Dia hanya merusak bubuknya, kemudian dia mengeluarkan Bangau itu dari bubuk itu. Kemudian anak kecil itu mengelus-elus leher si Bangau itu. Kasihan sekali kamu, Bangau. Ini makanlah ikan yang udah aku tangkap tadi, silahkan dimakan, Bangau. Adik-adik, Bangau itu terharu dengan apa yang dilakukan oleh anak itu. Baik sekali anak ini. Aku kira aku akan dibunuhnya, ternyata aku dilepaskannya. Kemudian Bangau itu tetap tidak mau memakannya. Ikan itu tidak disentuhnya. Nah, kemudian anak itu bilang, Bangau, pasti ayahku akan senang kalau aku membawa kamu pulang. Tetapi aku lihat kawanmu di atas sana terbang rendah, pasti sedang menunggumu. Sebelum aku lepaskan, makan dulu ikan ini, ayo dimakan. Kemudian Bangau itu melihat ke atas, dia melihat ke arah temannya. Dia semakin malu kepada dirinya sendiri. Ternyata temannya masih setia menungguinya. Kalau dia makan ikan itu, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, sedangkan temannya di atas sana sedang menunggunya. Bangau itu semakin tidak berselera dengan ikan itu. Kemudian anak-anak, Bangau itu tetap tidak mau memakannya. Lalu anak itu bilang, baiklah Bangau, mungkin kau ingin segera terbang. Kata ayahku, kalau Bangau itu dilepaskan di alam bebas, ia akan bahagia terbang bersama kawan-kawannya. Baiklah, kalau kamu tidak mau makan, kamu akan aku lepaskan, biar kamu menyusul teman-temanmu. Anak-anak, kemudian anak kecil itu bangkit, berdiri, dan kemudian dari punggung si Bangau, dia mulai melepaskan. Dan saat Bangau itu terbang, dia kemudian menjatuhkan satu helai bulu dari sayapnya, dia jatuhkan turun ke bawah mendekati si anak kecil itu, jatuh ke tanah. Dan kemudian Bangau itu meneteskan air matanya dan mengenai bulu itu. Ah, andaikan aku bisa berbicara, aku akan berbicara kepadanya. Aku akan mengucapkan terima kasih. Aku ingin membalas budinya. Nah, anak-anak, akhirnya Bangau itu terbang bersama kawannya hingga hilang dari pandangan sang anak. Ya, begitu ceritanya, ayah bunda, anak-anak semuanya. Bangau itu akhirnya tersadar dari suatu peristiwa yang sudah menyadarkan dirinya dari kesombongan. Ternyata kesombongan itu hanya akan membuahkan celaka.
Kesombongan itu hanya akan membawa kepada keburukan. Dan kesombongan itu selamanya tidak akan membawa kepada kebaikan. Makanya anak-anak semuanya, mulai hari ini jangan sampai ada sekecil apapun itu yang menempel di hati kita dari sebuah kesombongan. Jangan sampai hati kita kotor karena kesombongan kita. Baik, mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya bersama dan kita terhindar dari sifat sombong yang akan membawa kita kepada celaka dan keburukan. Semoga ayah bunda, anak-anak, adik-adik, Kak Umi, kita semua terhindar dari sifat-sifat buruk, terutama rasa sombong. Baik, ini yang bisa Kak Umi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda dan adik-adik semuanya. Kak Umi mohon maaf. Kak Umi akhiri. Sampai ketemu dalam program Sicara selanjutnya. Simak cerita Ramadan bersama SDIT Ar-Raihan Bantul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengisi program Si Cerah Simak Cerita Ramadan. Saya Bunda Widiati. Minta tolong setelah lihat tayang ini silahkan like, subscribe, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Widi, Kak Yunus Ahad.